Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Para jemaat Masjid Al-Husna kami hormati. Insyaallah di malam ini kita akan mengadakan kajian rutin, kajian kitab yang insyaallah kita bisa rutinkan hingga khatam, dan kitab yang disarankan oleh panitia kepada kami adalah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab ini pada jemaah sekalian dia merupakan salah satu masterpiece daripada Al-Hafidh Muhammad ibn Isa ibn Sawrah At-Tirmidzi rahimahullah. Beliau salah seorang pakar hadis di abad ke-3 Hijriah dan merupakan salah satu murid terbaik daripada Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, pemilik atau penulis kitab Sahih Al-Bukhari yang terkenal. Makanya dalam beberapa sanad yang akan disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab ini dan juga kitab beliau yang lainnya, beliau akan meriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari. Perjemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas tentang penulis ya, beliau salah seorang ulama yang disebutkan oleh dalam kitab-kitab siyar atau biografi. Beliau termasuk orang yang agak terlambat menuntut ilmu, ya. Tidak sebagaimana Imam Bukhari sejak umur 10 tahun sudah mutamayyiz, ya, sudah memperlihatkan bahwasanya beliau ini calon ulama besar dengan kuatnya hafalan beliau. Dan tetapi Imam At-Tirmidzi ini beliau menuntut ilmu itu umurnya kurang lebih 40 tahun mengawali, ya. Tentunya awal daripada beliau menuntut ilmu ini tentunya sudah menguasai ilmu-ilmu alam. Di antaranya adalah bahasa Arab, ya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kitab ini kita kaji, kita bacakan, ya? Karena kitab ini salah satu kitab yang memang banyak dikhidmat oleh para ulama kita, dan merupakan kitab terbaik yang menjelaskan kepada kita bagaimana ciri-ciri atau karakteristik daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mungkin sering mendengar ada orang cerita orang sering bertemu dengan Nabi, ya, dalam mimpi, ya. Tapi apakah benar yang dia bertemu dengan itu adalah baginda Nabi atau tidak? Itu pertanyaannya. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Maka kita minta kepadanya, coba ceritakan, sampaikan kepada kita bagaimana ciri-ciri orang yang engkau jumpai dalam mimpimu itu. Kalau sesuai dengan syama'il beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insyaallah itu adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu merupakan busrah ajilah, kabar gembira bagi seorang muslim, karena Nabi itu tidak akan datang kepada orang kafir, ya, tidak akan datang kepada orang kafir. Nah, oleh karenanya kalau kita mendengar ceramah-ceramah saya bertemu dengan baginda Nabi, ya, maka dilihat, ya, kalau memang orang ini memang orang yang saleh, kemudian menceritakan fisik baginda Nabi sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita dalam hadis-hadis yang diriwayatkan, maka insyaallah ini merupakan suatu kebaikan yang tidak bisa diganti dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya, ya. Begitu juga bagi mereka yang misalnya berpendapat bahwasanya saya melihat atau bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga. Ini pendapat sebagian ulama, ya, dalam pendapat daripada sebagian ulama. Kita tidak menafikan itu, ya, kita tidak menafikan pendapat yang memang diriwayatkan dan disebutkan oleh para kibar ulama kita. Karena tadi Imam Qurtubi, ya, begitu pula Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau mengatakan saya bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga sebanyak 70 kali. Cuma satu lagi ini.
tapi 70. Ya, dan ini kalaupun terjadi, dia hanya terjadi kepada para wali-wali Allah yang memang lebih khusus lagi. Ada wali-wali Allah yang khusus, ya, ada juga yang lebih khusus, ya. Baik, para jemaah sekalian, kenapa kita harus mempelajari syama'il? Ini salah satu bentuk persaksian kita, kebenaran daripada syahadatain kita. Banyak kita mengucapkan syahadat, tapi tidak mengetahui makna apa itu la ilaha illallah. Ya, dia hanya terima saya. Orang tua saya bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya juga ucapkan demikian. Ini adalah ciri-ciri akhir zaman. Ya, ciri-ciri akhir zaman. Makanya salah satu bentuk kebenaran etikat kita adalah mempelajari, mengenal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita apa? Agar kita bisa mencintai beliau lebih daripada sebagaimana kita hanya mendengar nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kita kan semua tahu bahwasanya kita tidak mungkin mencintai seseorang yang tidak pernah kita lihat. Iya kan? Mau memilih pasangan saja harus dilihat, diperiksa. Ya, ada namanya ta'aruf, nazar, melihat kepada calon pengantin wanita ataupun pengantin prianya yang melamar, harus dilihat. Tidak ada yang mau saya mau menikah dengan siapa saja, yang penting dia datang. Tidak ada, harus dia kenal terlebih dahulu. Dia kasih kriteria. Ya, oh saya mau cari begini, calon istri yang tingginya begini, kulitnya begini, seterusnya. Ya, sehingganya akan ada mahabbah di situ. Tapi kalau kita mencari pasangan yang tidak kita kenal sama sekali, pokoknya ini perempuan, kawin saja. Ini sulit kita bayangkan bahwasanya akan terjadi mawaddah di situ, sakinah, mawaddah dan warahmah. Ya. Kemudian beliau ini Sallallahu Alaihi Wasallam bukan orang biasa para jemaah sekalian. Tidak ada satupun manusia sebelum dan sesudah beliau yang diceritakan secara detail kepribadian beliau, kehidupan beliau sebagaimana yang berada pada pribadi Rasulullah SAW. Sebelum beliau lahir pun sudah dinukil bagaimana keadaan bangsa Arab, orang-orang Quraisy, orang-orang di sekitar Mekah dan seterusnya kepada kita. Ya, jadi surat Al-Fil itu hanya menegaskan adanya kejadian penyerangan daripada siapa? Raja Abraha. Jadi Abraha itu Ibrahim, bahasa Ethiopia untuk nama Ibrahim. Ya, karena bahasa Ethiopia itu termasuk rumpun dalam bahasa Semitik. Ya, sebagaimana kalau bahasa Ibrani, Suryani dan sebagainya itu kita sering mendengar Abraham, ya, kemudian Ibrahim, yang ada. Itu variasi untuk penyebutan nama Nabi Ibrahim. Nah, ini dinukil kepada kita secara jelas pada jemaah sekalian, sampai diskusi kakek beliau Abdul Muttalib dengan Abraham dinukil kepada kita. Ya. Dan seterusnya. Makanya sangat disayangkan ya, makanya kalau kita mau mengkaji tasawuf, ya, itu salah satu syarat untuk menempuh jalan ini, thariqah ini adalah mengenal pribadi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah qudwah. Itu acuan kita. Tidak ada satupun manusia yang perbuatannya itu dinisbatkan kepada Islam selain baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada. Ketika saya melakukan sebuah kebaikan, itu bukan begitu Islam, bukan seperti itu. Tetapi ketika seorang Muslim melakukan sebuah kebaikan, maka mereka akan meletakkan cermin di situ. Apakah dia sesuai dengan apa yang digambarkan dilakukan oleh baginda Nabi SAW atau tidak? Kalau sesuai, maka mereka katakan inilah Islam. Bukan kitanya menggambarkan Islam, tapi kita merupakan pantulan daripada cahaya daripada kepribadian daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para jemaah sekalian dan Allah Subhanahu Wa Taala, kitab ini salah satu kitab yang sangat sering kami dengarkan dibacakan oleh para masyayikh kami, dan alhamdulillah kami diberikan ijazah oleh beberapa banyak masyayikh, ya, dengan ijazah sanad yang bersambung kepada mu'allif, kepada Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Ini bentuk tabarruk, ya, sudah tidak ada lagi namanya sanad-sanad sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab hadis. Sekarang itu namanya sanad tabarruk, untuk mengambil berkah dengan menyebutkan orang-orang soleh yang menyebutkan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan para ulama kita ketika membaca syama'il itu mereka menyebutkan nasab daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan di sini
Syekhuna Hisam Al-Kamil rahimahullah yang sempat kita mengenal orang taala, beliau memulainya dengan demikian, dengan nasabnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan di sini, beliau menyebutkan nasab yang mulia ini, huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdullah. Ini jelas ya, ini semua orang hafal, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanata bin Khuzaimata bin Mudrikata bin Ibn Ilyas Ibn Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini sanad yang disepakati atau silsilah nasab yang disepakati oleh para ulama kita. Tidak ada khilaf di sini. Adapun setelah Adnan hingga Ismail ini diperselisihkan oleh para ulama kita. Makanya Nabi SAW pun sudah menegaskan bahwasanya banyak pakar nasab di masa beliau, orang-orang yang menjaga nasab, yang memang mengetahui tentang nasab Arab ini berdusta. Artinya mereka sudah mencampur adukan, mengubah nasab-nasab daripada bangsa Arab. Yang disepakati oleh para ulama kita adalah sampai di sini. Sehingga jangan tertipu pada jemaah sekalian. Kami pernah mendengar sebuah, mungkin hanya sekedar judul ya, karena kalau judulnya sudah kontroversial, biasanya isinya itu tidak bermutu. Ya, biar orang mendengar dibuat judul-judul yang kontroversi, ya. Dibuat, oh ini nasab yang tidak diketahui, ini nasabnya Rasulullah yang tidak diketahui oleh para habaib. Ini kalau ditanya banyak, sebenarnya mereka menghafal nasab ini, akan tetapi nasab yang setelah Adnan ini dikhilafkan oleh para ulama kita. Jangankan para habaib, ya, para pakar nasab seperti Imam Zahabi, kemudian siapa, Ibnu Hajar dan seterusnya, kemudian Ibnu Hisham Al-Himyari, itu mereka menyebutkan nasab setelah Adnan ini dengan beberapa jalur yang kemungkinannya ini merupakan nasab yang menyebutkan baginda Nabi SAW hingga ke Nabi Ismail alaihi salam. Baik, kita langsung saja pada jemaah sekalian masuk ke kitab ini. Beliau memulai kitab ini dengan apa? Dengan basmalah. Ini kebiasaan para ulama kita, ya. Iktidaan sebagai bentuk kedua dengan Al-Quran, dan juga bagaimana baginda Nabi SAW memulai surat-surat beliau. Surat kepada Heraklius, kepada raja-raja dunia waktu itu, beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi di sini kalau kita kaji secara sederhana, secara singkat, para ulama kita mengatakan huruf ba di sini dia maknanya adalah lil musahabah, artinya menemani, ya, ini bersamaan. Makanya sebisa mungkin pada jemaah sekalian, ketika kita membaca Al-Quran, terutama Al-Fatihah, itu jangan menggantungkan diri pada terjemah. Ini kurang tepat, ya. Terjemah yang ada di dalam Al-Quran itu bukan Al-Quran, ya, bukan Al-Quran. Dia hanya pendekatan makna, bukan makna Al-Quran, bukan terjemahan Al-Quran. Jadi hanya pendekatan, kurang lebih seperti ini dia punya makna. Ya, makanya sebisa mungkin mengkaji mana-mana dalam Al-Fatihah dengan mengikuti kajian-kajian tafsir Al-Quran, ya. Ba'dil musahabah. Kemudian ismi, ya, sebenarnya antara ba dan isim ini ada alif, tapi dia dihapus, makanya menjadi bismi. Makanya kalau kita membuka surat ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi rabbik, bismi di sini alifnya ada. Ya, bismi, pada bismi rabbik ini alifnya ada, tapi pada basmalah semuanya dihapus. Di kathratil istiqmal, ya, karena saking banyaknya digunakan di basmalah, maka alifnya dihapus untuk meringkas, ya. Karena dalam kaidah bahasa Arab, kalau sebuah bahasa itu sering digunakan, maka akan mendapatkan banyak beberapa penyesuaian, ya, atau dan juga penyederhanaan. Baik. Kemudian isim ini dia asalnya bermakna sumu, artinya ketinggian. Karena seseorang itu sesuatu itu ketika diberi nama menunjukkan sesuatu yang diberi nama itu dia memiliki kedudukan yang tinggi dari orang yang memberi nama. Ya, ini menurut mazhabnya Ahli Basrah. Sedangkan kalau menurut mazhabnya Al-Kufah, maksudnya isim di sini adalah alamah, tanda, identitas. Ya.
Kemudian Allah adalah lafzul jalalah. Dia adalah isim atau alam liwajibil wujud. Dia adalah identitas untuk zat yang akal kita itu tidak mungkin menghayalkan bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Itu istilah wajib dalam ilmu akidah, dalam ilmu kalam, itu sebagaimana istilah wajib dalam perspektif ilmu fikih. Jadi wajib adalah ma la yutasawwaru aqlu adamu, yang tidak bisa dibayangkan oleh akal itu bahwasanya dia tidak ada, itu wajib. Ya, makanya orang ateis itu mereka bertuhan juga, karena akal mereka tidak bisa menolak identitas Tuhan. Hanya saja mereka menolak Tuhan-Tuhan yang disembah yang ada pada hari ini semua. Ya. Kemudian Ar-Rahman, dia merupakan sifat daripada lafzul jalalah, dan juga Ar-Rahim, keduanya berasal dari kata rahimah, yarham. Ya. Jadi kalau Ar-Rahman ini sifatnya lebih luas. Ya. Katakan dalam kitab-kitab tafsir bahwasanya Ar-Rahman itu dia al-mun'im li jalailil inam, li jalailil ni'am, dan kitab-kitab akidah. Ya, bahwasanya Allah itu adalah zat yang memberikan nikmat yang mulia. Ya, ini lebih luas, hanya seperti nikmat melihat. Ya, nikmat melihat. Kemudian Ar-Rahim, dia daqaiq ni'am, sifat daripada Allah yang memberikan nikmat-nikmat yang lebih spesifik lagi. Semua kita bisa melihat, ya kan? Bisa melihat. Ini dia masuk pada nama Allah Ar-Rahman. Tapi ketika ada orang yang penglihatannya itu sangat tajam, ya, sampai bakteri di dinding ini, tiang-tiang dirapali, ada ini tidak steril. Berarti dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ini yang dimaksudkan oleh sebagian ulama dengan daqaiq an-ni'am. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya Ar-Rahman dia bersifat rahmat untuk seluruh semesta, mau mukmin ataupun kafir, benda mati ataupun benda hidup. Kemudian Ar-Rahim, dia merupakan rahmat yang hanya Allah turunkan bagi orang-orang beriman, terutama pada saat hari kiamat kelak. Ya. Kemudian berkata Imam At-Tirmidzi, qala Imam Muhafidz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi, babu ma jaa fi khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab yang pertama. Jumlah hadis yang ada dalam kitab ini adalah 515 hadis. Ya. Totalnya 515 hadis dengan adanya beberapa pengulangan. Yaitu bab hadis-hadis yang datang tentang karakteristik daripada baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kita berbicara tentang fisiknya beliau agar ada gambaran, tasawur, bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik. Sehingga ketika hadir di mimpi, nah ini dia, ya. Tapi kalau yang hadir tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kitab ini, maka dia bukan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini syaitan, ya, syaitan. Karena syaitan, iblis, jin tidak akan mampu menyerupai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Beliau mengatakan qala haddatsana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan juga An-Nasa'i. Ya. Ini Qutaibah hanya lakop saja, lakop, bukan nama asli. Nama aslinya adalah Ali. Jadi Ali bin Sa'id. Ya, beliau lama di Madinah. Asalnya Balkhi, di sebuah negeri di Khurasan, kemudian melazimi kota Madinah. An Malik ibni Anas, dari Malik bin Anas, sahibul madhab, pendiri mazhab Maliki yang terkenal. Ya. Ini disebut dengan Asyikul Madinah, orang yang sangat mencintai kota Madinah, tidak pernah keluar darinya, tidak pernah keluar dari kota Madinah. Kemudian ketika berjalan di kota Madinah, beliau tidak menggunakan sendal, jalan dengan telanjang kaki. Ya, karena beliau tidak mau sendal beliau ini akan membuat ribut dan mengganggu Rasulullah SAW. Ya, makanya disebut dengan Asyikul Madinah. An Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman. Ini Rabi'ah yang terkenal dengan Rabi'ah Ar-Rai, saking cerdasnya beliau, ya. Rabi'ah Ar-Rai, dan beliau mustahid, ya. Sebelum adanya mazhab yang empat, beliau ini sebenarnya menjadi faqihul Madinah, ya. An Anas ibni Malik, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat yang mulia,
Beliau diserahkan oleh ibunya untuk berkhidmat kepada Rasulullah pada saat beliau masih berumur 10 tahun. Ya, kemudian ibunya sempat mengatakan, ya Rasulullah, doakan anak saya ini. Maka Rasulullah pun mendoakan, Allahumma akfir malahu wa auladahu wa barik fihi. Ya Allah, perbanyak harta dan anak-anaknya dan berkahi hidupnya. Ya, dan doa beliau sallallahu alaihi wasallam mustajab. Akhirnya apa? Anas bin Malik ini dikaruniai 125 orang anak. Ya, luar biasa. Dari berapa istri itu ya? Masya Allah. Orang kalau di sini baru anak ketiga, Rumita anak ketiga, istri Subataria. Ya, ini 125 anak, 123 laki-laki, 2 orang perempuan. Nah, ini orang kebanggaan bagi orang bangsa Arab, bagi kita. Oh, banyak anak laki-laki, penerus nasab. Ya. Kemudian beliau sangat kaya. Bahkan di akhir hidup beliau tinggal di istana. Bayangkan, tinggal di istana. Padahal ketika berkhidmat kepada Rasulullah, ini miskin. Ya, miskin. Kemudian menjadi istana. Bukan cuma istana lagi, istana. Jadi dia punya kompleks besar di Basrah. Kemudian di dalamnya ada istana-istana. Setiap anaknya punya satu istana. Masya Allah. Ya. Dan beliau ini sempat memiliki beberapa kejadian khusus, ya, beliau sempat dilarang oleh Hajjaj ibnu Yusuf untuk menyampaikan hadis. Ya, Hajjaj bin Yusuf. Kemudian beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal di kota Basrah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ana sami'ahu yaqul, bahwasanya Abu Rabi'ah Ar-Rai ini mendengar Anas ibn Malik mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'id. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Ya, kalau beliau bersama dengan orang-orang yang tinggi, maka beliau tidak terlalu tinggi. Kalau bersama orang pendek, beliau tidak pendek. Ya, pertengahan, ya, pertengahan. Kemudian wala bil qasir, ya. Wala bil abyadil amhaq, tidak pula putih yang sangat putih seperti putih yang budok, ya, albino, ya. Tapi putihnya beliau itu kalau dilihat kulitnya itu ada warna merahnya, putih kemerah-merahan, ya. Dan kami pernah melihat beberapa dzurriyyah Rasulullah, para habaib itu kulitnya seperti itu. Terakhir yang kami lihat itu seperti jindan. Ya, putih sekali, masya Allah, dia punya putih, kemudian ada warna-warna merah. Ya, jadi kalau disentuh begini itu kayak darah begitu kelihatan. Kalau orang kan tidak ada, hitam. Tapi bukan berarti keturunan beliau begitu semua. Ada juga yang hitam, ya. Ada. Dan ini bukan aib, ya, bukan aib. Karena di balik hikmah penentuan warna itu bisa jadi ada orang yang seandainya Allah tetapkan dia berwarna hitam, dia akan kufur. Maka hikmahnya kasih warna putih saja, dia warna kulit. Ada yang kalau dikasih putih, oh, dia akan lupa dari Allah, akan menjadi musuh Islam seperti itu Israel itu. Ya, maka warna hitam saja supaya nggak malu. Ya, semua ada hikmahnya. Ya. Baik, wala bil ja'dil qatab, rambutnya juga tidak keriting. Ya, tidak keriting. Alhamdulillah sini tidak ada yang keriting. Ya. Walal bisat, tidak pula lurus tergerai, lurus sekali. Jadi rambut beliau itu bergelombang, ya, tidak lurus sekali seperti rambutnya apa itu, yang kayak lidi itu, bukan pula yang keriting. Ya, jadi rambut beliau itu dia bergelombang. Sallallahu alaihi wasallam. Ba'athahullahu ta'ala ala uksi arba'ina sanatan. Beliau ini diutus oleh Allah pada saat beliau berumur 40 tahun. Ya. Fa'aqama bi Makkah asra sinin. Kemudian beliau pun tinggal di Makkah selama 10 tahun. 10 tahun. Berapa tahun? Kita tahu. 13, ya kan? Ya. Kurang lebih 13 tahun, kemudian di Madinah dia
11 tahun, 10 tahun lebih. Ya, ini dalam tradisi orang Arab itu ada namanya lugatul kasar, kaf sin ro, lugatul kasar. Jadi kalau sama kita itu perbulatan, ya, desimal ya. Mungkin ada maksudnya pelajaran matematika, perbulatan ke bawah dan ada perbulatan ke atas. Misalnya 10,4. 10,4 ini lebih dekat ke 10 atau ke 11? Ke 10, ya kan? Makanya dibulatkan ke bawah. Begitu pula dengan ini, angka 13 ini dia dekat ke 10 atau ke 20? Lebih ke 10, makanya dikatakan 10 tahun, ya. Wa bil Madinati aswasidin, dan di Madinah selama 10 tahun, perbulatan ke bawah lagi, ya. Tawaffahu Ta'ala ala ra'si sittina sanatan. Beliau diwafatkan oleh Allah pada umur 60 tahun. 60 tahun atau 63? 63. Seperti tadi, lugatul kasar, ya, dibulatkan ke bawah. Ini Hijriyah, ya. Tahun Hijriyah, bukan Masehi. Ya. Seringkali kita mendengar orang baku bantah, so tua. Seumur 50 tahun sekian, 60 tahun, Rasulullah nanti 63. Ya, itu 60 tahun Masehi, itu kurang lebih 62 tahun Hijriah. Jadi tinggal 1 tahun kesempatan. Ya, kalau ada yang bertobat setelah 63 tahun ini, artinya apa? Kata para ulama kita, kalau ada yang bertobat di atas 63 tahun Hijriah, maka sudah tidak bisa lagi diterima dia punya hujah. Kalau dia masih lalai, meninggalkan sholat dan seterusnya, maka Allah tidak lagi menerima hujahnya. Ya. Kemudian, walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi ishruna sya'ratan bayda. Dan pada kepala dan jenggotnya tidak memiliki lebih daripada 20 helai uban. Bayangkan, 63 tahun, tapi ubannya dalam riwayat dikatakan 16-17, ada yang mengatakan 18. Bagi orang ini anak baru 40 ini, baru dijenggot saja ini ratusan mungkin, ya, belum yang dicabut di kepala masih dulu. Ya. Ini menunjukkan fisik beliau ini sangat ideal, ya, ini dicari-cari oleh orang sekarang, mau bikin mau beli obat perawatan, ini adalah fisiknya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan lihat. Ya, ini menunjukkan bagaimana fisik beliau ini memang bukan fisiknya orang-orang yang lemah, dan begitulah para nabi, ya, dan begitulah para nabi. Dan lihat para jemaah sekalian, bagaimana para sahabat ini, Anas bin Malik menggambarkan kepada kita bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba tanya sama penganut agama yang atau yang non Muslim, coba ceritakan bagaimana Nabi kalian. Itu mereka tidak tahu fisiknya, ya, bagaimana tingginya dan seterusnya, ya, bahkan cara makan, cara duduknya tidak diriwayatkan kepada mereka. Tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan secara spesifik, dan kebanyakan hadis-hadis yang berkaitan tentang syama'il ini diriwayatkan oleh para sahabat yang masih muda, bukan sahabat-sahabat yang sudah senior. Ya, padahal kayak Abu Bakar As-Siddiq, beliau yang menemani baginda Nabi sejak kecil, ya kan, menemani sejak masa jahiliyah, kemudian sampai menjadi laki-laki yang pertama kali beriman kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak dilihatkan bahasanya Abu Bakar meriwayatkan hadis tentang syama'il. Ya, ini kenapa? Yang pertama Abu Bakar, ya kan, setelah wafatnya baginda Nabi langsung dihadapkan pada jihad yang sangat besar, menghadapi orang-orang murtad, kemudian menghadapi Musailamah al-Kadzdzab, ya, dan para nabi-nabi palsu. Yang kedua, umur beliau juga tidak lama setelah itu, sehingga kesempatan untuk menyampaikan hadis ini tidak sempat beliau sampaikan kepada tabi'in. Dan yang paling penting para jemaah sekalian, bahwasanya para sahabat-sahabat senior itu yang sudah berumur 20-30 tahun itu, mereka semuanya malu untuk memandang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, malu. Mereka ketika memandang Nabi itu pandangan sembunyi-sembunyi, curi-curi pandang. Makanya Abu Jahal itu sering ditanya sama dia punya besti. Jangan bicara dengan Muhammad. Ya, ketika bicara dengan Muhammad dia tutup muka. Kenapa bicara dengan Muhammad yang jauh tutup muka? Ya, karena takut memandang Muhammad, kemudian saya jatuh cinta padanya. Ya, karena Rasulullah SAW kalau
Allah Subhanahu wa taala dia adalah mustahik, ya, zat yang berhak dengan semua kesempurnaan ilahiyat, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mendapatkan kesempurnaan sebagai seorang makhluk. Ya, ketika Nabi Yusuf diberikan nisful jamal sebagai ketampanan, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan seluruh ketampanan itu. Ya, makanya akan kita baca ini pada jemaah sekalian agar kita tidak mengatakan ini khurafat. Tidak, ini kitab hadis pada jemaah sekalian. Ini kitab hadis musnad, ada sanad-sanadnya. Ya, baik. Ini dia hadis yang pertama. Kemudian kita masuk pada hadis yang kedua. Qala hadatsana Humaid bin Mas'adah. Berkata kepada kami Humaid bin Mas'adah Al-Basri. Al-Basri bisa juga dibaca dengan Al-Bisri. Ya. Makanya ada Al-Hasan Al-Basri atau Al-Hasan Al-Bisri. Tapi tidak boleh Al-Busri, ya. Al-Busri ini nanti ada kesamaran, ya, ada samar karena ada kota namanya Busra di Syam. Tempatnya pendeta Bahiro yang bertemu dengan baginda Nabi ketika masih kecil. Itu di Busra. Ini Basrah. Makanya kalau dinisbatkan akan menjadi Busri. Busra Syam, Busri. Makanya untuk Basrah tidak dibaca dengan domba, ya. Qala beliau mengatakan hadatsana Abu Wahab As-Saqafi an Humaid an Anas bin Malik. Humaid di sini kata para ulama kita, Humaid adalah dijuluki dengan Humaid at-Tawil, Humaid yang tinggi. Ya. Padahal orangnya pendek. Ya, orang tinggi, orang pendek juga orang tinggi. Kalau kita orang tersinggung, langsung apa dia nama itu? Dia bilang membuli-buli fisik kita apa dia nama? Tidak ada istilahnya itu, body shaming, body shaming. Ya. Nanti ada gurunya Imam Asy-Syafi'i, Syekh Khalid Az-Zinji, Khalid bin Muslim Az-Zinji. Az-Zinji itu negro artinya, Zinji. Tapi orangnya putih sekali. Ya. Kalau kita orang hitam orang panggil bodoh, oh langsung marah. Ya kan? Nah, beliau dijuluki At-Tawil. Ada yang mengatakan karena sebenarnya dia ini ada dua orang namanya Humaid, satu kompleks itu. Yang sebelah itu dijuluki Humaid Al-Qasir, yang pendek. Jadi dua pendek. Jadi untuk membedakan yang sebelah nampaknya yang sebelah pendek, yang ini tinggi. Ya. Ada yang mengatakan yang panjang dijuluki dengan panjang karena tangannya yang panjang. Ketika dia duduk, dia punya tangan sampai di kakinya. Kalau dia duduk itu sampai di kaki dia punya tangan, ya, sampai ujung kaki. Beliau juga meriwayatkan dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabba'atan. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam rabba'ah. Rabba'ah adalah posturnya dia senam, tidak tinggi, tidak pendek. Laisa bitawili wala bil qasir, hasanal jismi. Tubuhnya ini menarik. Ya, menarik. Jadi posturnya memang sangat ideal. Wa kana sya'ruhu laisa bija'in bala sabtin. Dan rambutnya tidak keriting dan tidak lurus. Asmaral launi idza masya yatakaffa. Kulitnya ini putih kemerah-merahan, dan beliau jika jalan, baik ini lagi beliau mensifati bagaimana cara jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau jalan maka yatakaffa. Beliau menghentakkan kakinya di bumi sehingga agak bergoyang. Seperti orang yang turun dari tempat yang tinggi, turun dari gunung. Ya, ada hentakan-hentakan kaki. Ya. Kita orang kalau berjalan, sholatnya terus jadi geser-geser. Ya kan? Ada yang berjalan macam perempuan. Ya. Ini kalau mau ikut Nabi, maka jalannya harus tegas. Supaya pada itu laki-laki. Ya. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Syekhuna, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasai dan At-Tirmidzi. Kemudian hadis yang berikutnya, qala hadatsana Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar ini dijuluki dalam kitab-kitab hadis dengan Bundar. Bundar, jadi bukan bahasa Indonesia lingkaran, ya. Bundar. Bundar itu artinya adalah bahasa Arab, artinya adalah suqul ilm, pasarnya ilmu. Ya. Dan beliau ini adalah disepakati dia punya kesikohan. Tidak ada yang berselisih para ulama kita tentang kesikohan daripada Muhammad bin Bashar. Dan termasuk perawinya Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau qala hadatsana Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far ini lakabnya Gundar.
Ya, kalau sebelumnya Bundar, ini Gundar. Ya, ini sebenarnya julukannya agak tidak bagus maknanya secara bahasa. Ya, artinya orang yang suka membuat apa keburukan. Ya, ada kisahnya juga. Ya, tapi beliau ini sikoh, ya, orangnya sikoh. Hanya julukan yang memang mungkin diberikan oleh gurunya karena hal yang mungkin ada tidak disukainya, sehingga dia terkenal dengan julukan itu. Ya. Qala hadatsana Syu'bah bin Hajjaj, ini terkenal. Kata Imam Syafi'i, laula Syu'bah ma'urifa al-hadits bil Iraq. Seandainya bukan karena Syu'bah, maka tidak akan diketahui, tidak akan sampai kepada kita hadis di Irak. Karena Irak itu kan negeri fitnah, perang dari dulu sampai sekarang Irak. Ya, banyak hadis-hadis palsu itu produksinya itu di Irak. Ya, produksi atau apa pabrik hadis palsu itu dari Irak. Ya, makanya seandainya bukan karena Syu'bah, maka niscaya kita tidak akan mengetahui riwayatnya ahli Irak daripada hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan an Abi Ishaq, ya, Abi Ishaq ini adalah Amr bin Abdullah As-Sabi'i. Imam At-Tirmidzi sering memutlakkan nama ini dengan lakopnya atau ya lakop kunyah, ya kunyah. Jadi kunyah itu dia menggunakan istilah Abu kalau bagi orang di Gorontalo pakai mama papa, ya papa Muhammad, ya mama Hairul, itu kunyah, ya. Jadi Abu Ishaq, makanya para ulama kita mengkritik bagi kenapa Imam Tirmizi memutlakkan nama Abu Ishaq tanpa memberikan identitas lebih untuk mengenal siapa Abu Ishaq yang dimaksudkan. Akan tapi dijawab oleh para ulama kita bahwasanya Abu Ishaq ketika dimutlakkan maka dia adalah siapa? Amr bin Abdullah, karena Syu'bah dan juga Sufyan Ats-Tsauri tidak meriwayatkan dari Abu Ishaq secara mutlak kecuali dari Amr bin Abdullah. Kemudian beliau mengatakan qala sami'tul Barra ibn Azib, saya mendengar Al-Barra ibn Azib, ya, seorang sahabat yang mulia, ya, Ansar. Beliau mengatakan Al-Barra ibn Azib, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Ya, jadi Nabi itu posturnya sedang, ya. Kemudian ba'idama bainal mankibain. Ini bagian bahunya ini lebar, ya, jauh. Bukan seperti kita yang sering begini, ya. Kalau baginda Nabi itu terbuka. Ini yang sering dicari di fitness. Pas kalau fitness begini, ya. Ini baginda Nabi seperti itu, tidak perlu fitness, ya. Cuma angka-angka batu yang naik-naik kuda dan unta, ya. Azimal jummah ila syahmatil udhunaihil yusra, ya, rambutnya lebat dan sampai di syahmatil udhun. Ini syahmat, tempat anting-anting ini syahmat. Jadi rambutnya Rasulullah sampai di sini. Jadi Rasul itu gondrong, ya, tapi gondrong taatur, bukan orang macam orang gondrong abuto, ya, sampai di sini, ya. Dalam riwayat lain rambutnya Nabi sampai di pundak, ya. Makanya tidak masalah kalau ada yang mau menggondrongkan rambutnya, memanjangkan rambutnya dengan tidak kedua dengan Nabi SAW, tidak masalah. Penting kalau mau memanjangkan rambut, lihat, kasih cocok dengan penampilan, ya. Ada orang kacili baru gondrong, boleh berabu lagi mengembang, ya kan? Ini tidak cocok, ya. Jadi Rasulullah itu rambutnya panjang, posturnya ideal, jadi memang pas-pas, ya, pas-pas, ya. Kemudian kembali kepada uruf, ya. Kalau PNS tidak mungkin gondrong, ya, langsung, ya, SP gitu. Atau tempat-tempat kerja dan seterusnya. Atau misalnya ini apa, masjid, misalnya imam masjid tidak boleh gondrong, ya, terikat dengan aturan, ya. Mualasan sunnah Nabi tidak ada. Ada lagi sunnah yang lain, yaitu terikat dengan syarat. Al-muslim al-muslimuna ala syurutihim. Ya, selama tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ini tidak masalah tentang perjanjian. Jadi rambut beliau sampai di udhunain, sini, alaihi hullatun hamra, dan beliau mengenakan pakaian yang berwarna merah. Hulla itu dia, entah dia satu lembar pakaian yang panjang kemudian dililitkan itu, atau dia terdiri daripada dua lembar. Yang satunya menjadi rida itu yang menutupi bagian atas sampai bagian perut,
kemudian izar yang menutupi dari perut sampai ke kaki. Ya, ini pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satu warna kesolan beliau dalam baju adalah warna merah. Ya, warna merah. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Saya tidak pernah melihat sebelumnya orang yang lebih indah dan lebih tampan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini persisian para sahabat kita radhiyallahu taala anhum. Baik. Kemudian hadis yang keempat. Hadis yang keempat berkata Imam At-Tirmidzi qala haddatsana Mahmud bin Gailan. Qala haddatsana Waqi'. Waqi' di sini maksudnya adalah Waqi' bin Jarrah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, Imam hujjah, thiqah. Ya. Imam Syafi'i suatu ketika curhat sama Imam Waqi'. Ini kisahnya terkenal. Ya. Beliau tiba-tiba sulit menghafal. Ya, cuma karena suatu ketika beliau pergi ke pasar baru tidak sengaja melihat betis seorang wanita itu tersingkap. Tidak sengaja dilihat, tidak sengaja itu kan dimaafkan, ya kan? Tapi setelah itu berefek pada eksesnya itu pada hafalan beliau, sulit menghafal. Makanya beliau curhat sama Imam Waqi', kemudian dinasihati dengan sebuah syair, syaqau ila Waqi' su'al hifdhi farsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuqril asi. Jauhi maksiat karena apa? Ilmunya Allah, karena ilmu itu adalah cahaya dan cahayanya Allah tidak akan diberikan kepada para pelaku maksiat. Ya, ini Syafi'i kalau baca kitab dia harus tutup halaman sebelah, kalau tidak dia tidak hafal. Kalau orang berbuka semua mau hafal bagaimana tidak bisa. Ya, kalau Syafi'i harus dia tutup dulu supaya dia konsentrasi dulu memahami yang ini. Jadi ilmu itu yang pertama setelah dia hafal difahami. Bukan langsung masuk pada hafalan yang berikutnya. Kita orang sekarang banyak buat daurah menghafal Al-Quran. Hafal satu ayat, store. Hafal satu halaman, store. Ini sebenarnya tidak seperti itu. Istilah hafidz itu para jemaah sekalian harus kita. Istilah penghafal Al-Quran itu sebenarnya dikatakan oleh Syekhuna Mustafa Abdul Nabi. Beliau katakan istilah hafidz itu penghafal Al-Quran harus kita pahami menurut mustalahnya para ulama kita, bukan menurut kita orang panitia. Ya, jadi tidak disebut penghafal Al-Quran kecuali yang menghafal 30 juz mungkin satu kali dulu. Jadi kalau mau tunda besok Ustaz 10 juz lagi ya, itu tidak disebut dengan sebagai penghafal Al-Quran. Ya, makanya waktu beliau sampaikan ini di Ma'had Situ Bondo, itu pesantrennya itu kurang lebih ada ribuan, 10 ribuan penghafal Al-Quran. Teriak semua, Allahu Akbar. So, susah-susah pastor sampai berapa puluh juz, baru Syekh bilang begitu, soal sia-sia, bukan sia-sia. Ya. Ini motivasi. Kalau betul-betul kita mau menghafal Al-Quran yang memang harus apa? Seperti harus banyak berkorban, ya. Akhirnya yang beliau berikan sanad itu cuma 2 orang. Sanad qiraah, hanya 1 orang dari akhwat, 1 orang dari ikhwah. Memenuhi syarat 30 juz 1 kali dulu. Ya. Baik. Qala Imam Waqi' mengatakan hadatsana Sufyan. Sufyan ketika dimuntahkan dalam sanad maksudnya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Dan Sufyan Ats-Tsauri ini beliau meninggal tepat di hari Asyura. Ya, tepat di hari Asyura pada tahun 197 Hijriah. An Abi Ishaq, ini lagi kembali kepada Abi Ishaq tadi, ya. Abi Ishaq Amr bin Abdullah As-Sabi'i. Anil Bara bin Azib qala ma ra'aitu min limmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah. Saya tidak pernah melihat orang yang rambutnya itu sampai di bahu, pertengahan antara bahu dan bahu dan telinga, yang mengenakan baju merah, pakaian berwarna merah yang lebih baik daripada, lebih indah daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibai. Beliau memiliki rambut yang sampai di pundak. Lihat, gondrong. Nanti pada Fathu Mekah bukan cuma gondrong. Bahkan di Fathu Mekah ketika beliau memasuki kota Mekah, beliau mengepang rambutnya jadi 4. Jadi yang panjang ini dia bagi 4 bagian. Kalau cuma anak cewek yang begitu, ya kan? Rasulullah dikepang rambutnya jadi 4, kemudian dimasukkan di dalam imamah beliau. Ya, silakan bikin, baru taruh di songkok, di kayu belangkon.
Baik. Ba'idama bainal mankibain. Dari dadanya apa? Lebar, lam yakun bil qasiri wala bit tawil. Ini dia. Rafa'ah, marbu. Jadi posturnya dia pertengahan, ya. Baik. Makanya kenal siapa ini? Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit, ya, penyairnya Rasulullah. Ya, jadi ketika sudah mulai Rasulullah setelah hijrah, orang Quraisy ini mengompori Hasan bin Thabit. Waktu itu beliau belum masuk. Waktu itu beliau baru masuk Islam. Oh, dikasih jelek oleh orang Quraisy. Coba mana celah itu siapa itu Muhammad yang pintar banget sampai kampung, ya kan? Tapi Hasan bin Thabit salah satu karakternya orang Arab itu, mereka tidak akan mencela kecuali mereka lihat apa yang mereka cela itu ada. Ya. Jadi bukan macam kita orang Carlota langsung, ya kan? Akhirnya tak salah minta maaf. Ini Indonesia. Cuma selesai dengan klarifikasi. Kalau Hasan bin Thabit ini juga tubuh, dikasih uang oleh orang Quraisy, celak Muhammad, ya kan? Ya, tunggu, saya mau lihat dulu dia, supaya saya cari, karena mau cari dulu dia aib ini. Sampai di Madinah, beliau ini Rasulullah diamati oleh Hasan bin Thabit, dia cari-cari. Ini orang Quraisy jaga bilang tentang Muhammad ini begini, ya kan? Akhirnya apa? Setelah itu beliau kembali ke Mekah, dia kembalikan itu uang. Ini ambil uang, karena saya tidak mendapatkan aib-aib yang kalian sebutkan ataupun aib-aib yang tidak kalian sebutkan pada pribadinya Muhammad itu. Jadi dia beliau kembali ke Madinah, kemudian masuk Islam. Ya, makanya di sini Syekhuna menyertakan syair beliau. Ya, wa ajmalu minka lam taraqatu aini, wa akmalu minka lam talidun nisa. Saya dan orang yang lebih tampan darimu, saya belum pernah dilihat oleh kedua mataku. Sebagaimana yang lebih sempurna darimu ini belum pernah dilahirkan oleh wanita, satupun wanita. Ya, bukan sempurna Rasulullah SAW. Ya, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Ya, engkau telah diciptakan tanpa adanya aib. Ya, seolah-olah kau ini diciptakan sebagaimana engkau inginkan. Ya, kalau kita orang seandainya ditanya pada saat Allah menciptakan, Ian, bagaimana ente mau ente postur di dunia nanti, ya kan? Hidung mancung, apa itu, dan seterusnya, ya kan? Tapi Rasulullah, dikatakan apa? Oleh Hasan bin Thabit, seolah-olah beliau ini diciptakan sebagaimana keinginannya Rasulullah SAW. Ya, sempurna, makhluk yang paling sempurna, ya. Baik, masih ada waktu? Ya, baik. Kita cukupkan dulu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sedikit pemberitahuan, nanti setelah azan sekitar 5 menit begitulah. 5 menit itu terus mungkin kita akan buka tanya jawab, tapi dibatasi ya, mungkin cuma sampai 2 pertanyaan karena kajian untuk yang kali ini kita lebih fokus kepada materi. Nanti kalau mau suka tanya jawab itu untuk program yang 2 minggu sekali. Jadi kali ini untuk yang kajian rutin yang fokus kita belajar bagaimana Nabi Muhammad SAW. Dan untuk tanya jawab ini dibatasi hanya sampai 2 pertanyaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, lanjutkan lagi. Atau kalau saya bahasanya saya bahas. baik, hadis terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan satu hadis saja. Karena setelah ini mungkin hadisnya agak panjang, riwayat daripada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis yang kelima dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad bin Ismail, ini dia kata tadi, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, ya, guru beliau yang paling beliau banggakan, ya, beliau cintai. Beliau mengatakan, qala haddatsana Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain, ya, Abu Nu'aim maksudnya adalah Fadl bin Dukain. Qala haddatsana Al-Mas'udi. Al-Mas'udi dalam sanad ini maksudnya adalah Abdurrahman bin Abdullah bin Utbah bin Abdullah bin Mas'ud, keturunan atau cucu cicit daripada sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, makanya nisbah kepada kakeknya, ya, Al-Mas'udi. An Utsman ibn Muslim ibn Hurmuz, An Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im, An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qala lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil tawil wala bil qasir. Ini ya, redaksinya berulang, ya. Jadi posturnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sedang, ya, tidak tinggi dan tidak pendek. Syafnul kaffaini wal qadamain, telapak tangan dan kakinya ini tebal dengan daging, ya. Kemudian tangannya itu empuk, bukan macam toran keras, ya, dengan bawa motor berhala-hala keras, atau pokoknya begitulah. Makanya para sahabat itu tidak mau ketika berjabat tangan dengan Nabi SAW itu mau melepaskan tangan, senyaman. Ini adalah kenyamanan, ya, senyaman, ya. Makanya Nabi jaga terus sehingga mereka itu malu. Seandainya bukan karena malu, misalnya mereka akan menjabat tangannya Nabi SAW sampai Nabi sendiri yang menariknya, ya. Dok muraks, besar kepalanya, bukan mangalu, ya. Besar kepala, ini fisik ini. Jadi bukan majas, ya. Jadi besar kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi posturnya sedang, kepalanya juga besar, pas. Bayangkan kalau ada yang tinggi mau kepala kecil, atau pendek mau kepala besar. Ini aib, ya kan? Langsung juga kepala kecil, kepala besar. Tapi baginda Nabi tidak mungkin tidak mungkin orang mencelanya kepala besar, tidak, karena posturnya pas. Oke? Kemudian dokhmul karodis, persediaan beliau ini besar-besar, kelihatan, kekar. Ya, makanya kalau kita tahu itu pedangnya orang Arab itu dulu, itu tidak bisa kalau kita orang Israel tidak bisa diangkat hanya 2 tangan saja, itu perlu latihan, itu sampai berapa kilo beratnya itu. Dan ini beliau sering bawa kalau perang. Begitu pula bagaimana beliau, kalau ada mungkin yang pernah memelihara kambing, ada yang pernah memelihara kambing sini, mengembalakan kambing, ya, itu 2 ekor saja itu kewalahan, lari satu ke kanan satu ke kiri.
ya, tidak mau menurut, ya, tidak mau turut ini kambing ini bayangkan. Ya, makanya postur beliau ini memang sangat kuat, ya, tegas, ya. Tawil masrubah. Jadi beliau itu punya bulu dada dari dada sampai ke pusar itu rambutnya itu halus, ya, rambutnya halus. Kemudian di sampingnya itu dia bersih, putih bersih. Ya, jadi rambut beliau yang tampak itu adalah yang diwariskan sampai kepada kita adalah rambut dadanya, tengah seperti garis, ya, seperti garis. Kalau kita ini kan melebar, ya kan? Kemudian idza masya takaffuan ka'annama yanhattu min sabab. Jadi kalau beliau berjalan ini agak bergoyang karena beliau meletakkan jalannya seperti seolah-olah jalannya orang yang turun dari tempat yang tinggi, ya. Lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat orang yang sebelum beliau dan juga setelahnya yang seperti beliau sallallahu alaihi wasallam. Terutama Ali bin Abi Thalib ini kan hidup panjang setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih hidup 20 tahun. Jadi setelah wafatnya Nabi, para sahabat itu sering membandingkan orang-orang mulia yang mereka temui setelah itu, oh ternyata tidak seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini adalah hadis yang terakhir yang kita akan bacakan pada malam ini, dan selebihnya mungkin ada diskusi atau sambil menunggu sholat isya, komat sholat isya. Dan kita tutup dulu baca kitabnya. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah ingat, dikatakan tadi Rasulullah punya pakaian itu selang yang merah. Salah satunya. Iya, salah satunya. Nanti di sini akan pakaian beliau warna putih, ya, hitam, hijau. Karena saya lihat umumnya di Saudi Arabia itu pakai putih. Oh ya, di sana putihnya itu Pak, itu karena memang kondisi geografisnya memang panas kan. Ya. Jadi lebih nyaman mereka pakai baju warna putih, ya, kesehariannya, ya. Insya Allah akan datang bab tentang pakaiannya Rasulullah SAW, ya. Sampai makanan beliau akan dibahas, apa saja yang disukai oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Pak Ustaz sebagai narasumber malam hari ini. Dari sekian hadis yang saya dengar tadi tentang pembahasan postur tubuh Nabi SAW, saya tadi agak terlambat. Saya mau tanya Pak Ustaz, apa maksud dan tujuannya kita belajar di kitab Sama'i ini? Apakah kita hanya sekedar mengetahui postur rupa Nabi SAW, atau bagaimana dengan mengetahui ciri khas seperti ini menambah kecintaan kita kepada beliau sehingga kita punya motivasi untuk amalkan agama ini? Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi di awal kita juga sudah sebut beberapa hal ya, kenapa kita harus mempelajari Syama'il. Yang pertama tentu ya, karena yang kita ikuti ini adalah manusia yang memang diakui keberadaannya, ya kan? Maka mau tidak mau, secara logika kita harus mengetahui bagaimana orang yang kita ikuti secara fisik, ya kan? Kemudian di kitab ini juga bukan hanya membahas tentang fisiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan datang tentang libas beliau, pakaian, ya. Kemudian imamah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam.
kemudian sendal beliau, kemudian sifat-sifat beliau, misalnya bagaimana beliau makan, apa saja kesukaannya, bagaimana beliau berwudu, ya, kemudian bagaimana madunya Rasulullah dan seterusnya. Ini akan dikaji secara lengkap insyaallah. Ya, makanya kitab ini merupakan kitab yang paling banyak dikhidmat oleh para ulama kita, dan mereka akui bahwasanya ini adalah kitab yang paling lengkap yang membahas tentang kepribadian daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya selain menimbulkan kecintaan adalah agar kita mengetahui bagaimana qudwah kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya, dan dengannya kita bisa melakukan hal yang sama, meniru beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini secara ringkas ya. Padahal kalau kita mau baca penjelasan para ulama atau kitab-kitab yang ada, banyak ya faedah-faedah bisa kita dapatkan daripada mempelajari syama'il dan juga sirah daripada baginda Nabi SAW. Di antaranya tadi juga disebutkan bahwasanya ini merupakan bagian daripada akidah daripada seorang muslim. Ya, makanya kalau ada yang jahil dengan Rasulullah, ini keselamatannya tidak sah. Ya, dia tidak tahu siapa itu Muhammad. Kan banyak Muhammad sekarang. Bahkan sebelum Nabi SAW itu lahir, sebelum disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam beliau Fathul Bari, ini ada beberapa orang yang sudah bernama Muhammad. Makanya harus kita tegaskan, maksudnya Muhammad yang kita tahu ini, kita ikuti adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib dan seterusnya. Ada memang hal-hal dasar yang harus yang wajib diketahui, dan ada hal-hal yang setelahnya itu dia bersifat fadlan wa fadilah. Dia lebih dan juga merupakan keutamaan bagi orang yang mau mengetahuinya. Ya, insyaallah. Jazakumullah khairan. Sudah tidak bisa ya? Tidak. Masih ada dari ibu-ibu? Tidak ada. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak apa yang saya sampaikan dan Iya. karena menurut saya kira-kira ulama mana dan kitab mana yang penjelasan seharusnya kan kitab ini yang sangat lengkap. Iya. Kalau mungkin tidak akan diakui oleh para ulama lain. Oh, Ya, iya. apalagi kalau tadi menyampaikan bahwa mengenai prosedur, misalnya calon pengantinnya dan dinikahi bukan. Iya. Kalau menurut para ulama lain tidak bisa melihat semua jenis keadaannya. Kenapa Pak tidak mendengar Pak? Lalu kemudian penjelasan Pak Ustaz tadi harus bagaimana? Saya bertanyakan di sini apa itu menurut ulama atau ada sejarah? Barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulangi, dia punya esensi. Soalnya tadi ada kendaraan. Begini Pak Ustaz, saya tidak kan menjelaskan. Iya. Ini kan menurut dari kitab ini kan. Iya. Itu kan kalau menurut pemantai apa ini kitab ini diakui oleh para ulama lain. Iya. Mereka sahkan itu bagaimana. Apalagi penjelasan kalau kita mulai postur itu orang yang dinikahi misalnya. Iya. Kalau menurut penjelasan ulama atau mungkin ustaz tidak bisa melihat seluruh tubuh yang akan dinikahi calon istri, Iya. kecuali hanya tangan dengan mata. Iya. Kalau saya pertanyakan di sini, apa itu hanya sejarah atau pendapat ulama? Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini kalau ditanyakan apakah kitab ini diterima oleh para ulama kita, ini jelas kitab yang mutawatir. Penulisnya adalah Imam Tirmizi, penulis kitab Jami Tirmizi yang terkenal, Sunan At-Tirmizi, salah satu daripada kutubus sittah. Kitab-kitab Ibnu Hadis itu kan kembali pada 6 kitab, ya kan? Bukhari, Muslim, kemudian Tirmizi, Imam Tirmizi. Nah, beliau ini penulis daripada Sunan Tirmizi itu. Kemudian khidmatnya para ulama terhadap kitab ini dia banyak sekali. Di antaranya adalah Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ini termasuk syarah yang
paling lengkap ya kata para masyayikh kami untuk kitab Syama'il Muhammadiyah. Kemudian untuk kitab yang sejenis ini banyak, bahkan ada yang meringkas kitab ini Pak, adanya Mukhtasar Syama'il Muhammadiyah. Akan tetapi meskipun banyak kitab-kitab ini, akan tetapi kalau kita hadir majelis hadis ketika mau dibacakan di hari misalnya di bulan Rabiul Awal, ini salah satu kitab rutin yang dibacakan di kalangan para pakar hadis. Ya, makanya kitab ini secara pribadi kami riwayatkan dari beberapa ulama, diantaranya ada di Syam, ada yang di Mesir, banyak Mesir, yang di Afrika. Ya, ini kami memiliki sanad yang bersama kabar dan sanad ini sangat banyak. Ya, termasuk sanad yang melalui Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, jadi kemudian tadi yang kedua bahwasannya pengantin ya. Memang pengantin itu kan tidak bisa dilihat kecuali pada hal-hal yang pada wajah dan tangan, ya kan? Tapi laki-laki itu bisa mengutus keluarganya untuk melihat secara detail perempuan yang ingin dia nikahi. Ya, ini tidak masalah. Yang jelas bukan laki-lakinya yang lihat, bisa diutus ibunya atau saudarinya. Ya, misalnya mak coba tes kalau periksa dia punya tubuh kalau ada cacat, misalnya bekas-bekas luka dan seterusnya. Ya, ini bisa dilihat oleh sesama orang. Ini tidak masalah. Makanya takrib yang kami bayangkan di sini bukan soal hukum melihat menggambarkan fisik itu bukan, akan tetapi esensi daripada melihat kepada calon istri itu kan ada menimbulkan mahabbah. Ya kan? Begitu pula ketika kita mengenal bagaimana karakter fisiknya Nabi SAW, ini diharapkan bisa menambah mahabbah yang ada di dalam hati kita terhadap baginda Nabi SAW. Ya, seperti tidak boleh kita beli kucing dalam karung istilahnya. Ya, tidak ada yang mau begitu kan? Nah, seperti itu pula kita. Kalau betul-betul kita mencintai seseorang, pasti kita akan mengenal orang itu, baik secara pengetahuan yang atau karakternya atau fisiknya, tabiatnya dan seterusnya yang berkaitan dengan orang tersebut. Ya, mungkin ini dari kami. Ya, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam jawaban dan dalam penyajian materi. Insya Allah bisa kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya, dan selanjutnya kami kembalikan ke panitia. Ya, alhamdulillah telah selesai. Dan silakan jamaah yang masih ingin menjalankan sholat sunnah, kita masih ada sekitar 3 menit dan 50-an detik, masih ada waktu untuk sholat sunnah. Dan insya Allah kajian ini kami akan berikan setiap malam Kamis. Jadi yang baru bergabung silakan berdoa sebanyak-banyaknya setiap malam Kamis, kita tabarrukan dengan kitab Syama'il dan narasumbernya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.